Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Sahabat Manglayang sekalian, jumpa lagi kita pada acara Bimo Uda M2 Bincang Motivasi bersama Uda M2 dari Manglayang Motivator. Channel yang selalu berupaya memberikan motivasi dan inspirasi kepada sahabat semua, serta story sukses dengan narasumber dari orang-orang yang terbaik di bidangnya. Kali ini kita menghadirkan Bang Rian, lengkapnya Rianto El Haris. Beliau adalah seorang birokrat yang juga sekaligus sebagai novelis. Bicara tentang novel tentunya sangat menarik. Saya meyakini hampir semua kita yang ada malam ini pernah membaca novel. Novel menjadi hiburan sekaligus pelajaran bagi kita semua. Baiklah para sahabat, langsung saja kita mulai diskusi kita ini bersama Bang Rianto El Haris. Assalamualaikum, Bang atau Mas ini? Bang boleh, Mas boleh. Mas boleh, Bang aja ya, biar nasional. Apa kabar Bang Rianto? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Apa nih novel terbarunya? Bercerita tentang apa? Novel terbaru untuk tahun ini mungkin belum ya. Tapi tahun kemarin sebetulnya harusnya sudah launching, cuma karena pandemi harus ditunda sampai kondisi memungkinkan. Fiksi apa? Bukan fiksi, maaf. Biologi fiksi budaya. Berlatar belakang di Jogja dan Cirebon tentang seni tulis batik dan tari topeng. Wah, luar biasa. Saya tahu nih Mas Rian ini adalah seorang birokrat yang tentunya sangat sibuk ya dengan pekerjaan sehari-hari. Kok Mas Rian bisa-bisanya masih sempat nulis novel? Boleh diceritakan, Mas? Baik, terima kasih Bang Holison. Sebetulnya kalau dibilang sibuk, setiap kita pasti sibuk apapun profesinya. Karena setiap waktu diisi dengan banyak rencana dan aktivitas untuk mengisi hidup ini. Tapi banyak hal kadang-kadang status menghalangi seseorang menyatakan sibuk atau tidak sibuk. Prinsipnya sebetulnya semua orang punya tugas. Lepas di ASN ataupun bukan, hanya kebetulan kita atau saya sebagai ASN mungkin punya aturan baku dari pagi sampai sore mengabdi untuk negara. Tapi terlepas dari semua itu, ada obsesi yang memang barangkali setiap orang memiliki. Dan itu membuat kita jadi tidak bisa diam di satu sisi. Menulis bagi saya itu adalah curahan isi hati yang mungkin tidak bisa terluahkan ketika kita dihadapkan dengan dinas. Nah, loyalitas, hierarkisme dan segala macam menghukum kita untuk mengikuti apa yang sudah disyaratkan. Menulis ini menjadi solusi menyeimbangkan apa isi hati yang selama ini tidak terucap barangkali ya, kepada pimpinan kah, kepada rekan sejawat ataupun bawahan karena etika dan lain hal gitu. Tapi prinsipnya menulis harus dari hati, itu Bang. Jadi menulis ini menjadi wadah ya untuk curhat lah ceritanya lebih kurang ini. Bisa jujur kepada diri sendiri. Begitu lebih kurang Mas ya? Ya, tentunya seperti itu. Karena setiap penulis saya pikir memiliki passion di hatinya, memberikan apa yang dia sukai. Jadi kalau misalkan penulis ini berlatar belakang pendidikan santri atau pondok pesantren, kita kenal Kang Abik, pasti dia akan menyuarakan isi hatinya tentang ayat-ayat suci. Ya. Nah, kalau misalkan kita membaca novelnya Andrea Hirata dengan petualangannya, mungkin karena dia termasuk jiwa petualang. Nah, saya pribadi yang lahir dari perut Manglayang, dia tidak bisa lepas dengan apa itu idealisme dan birokrat dalam dunia birokrat yang harus kita emban, walaupun kedengarannya klise, tapi idealis tetap harus kita suarakan. Terlepas bagaimana kita terpaksa harus terjun juga untuk melakukan yang dalam tanda kutip kurang baik, kita niatkan bahwa itu bukan untuk kita, tapi menjalankan tugas untuk kemaslahatan bersama. Entah ya, benar atau tidaknya itu, kemaslahatan itu. Jadi latar belakang kita ini akan memberi pengaruh ya kepada tulisan yang akan kita tulis dalam novel ini sendiri. Ya, jelas sangat berpengaruh sekali, Bang. Ada tulisan dari seorang dokter, kalau nggak salah siapa itu yang biasa itu mungkin Gebusta atau apa ya.
dia biasa menulis novelnya dengan dibumbui ilmu-ilmu kedokteran. Ada juga yang memang penulis novel seorang guru, dia akan menuliskan bagaimana cara mengajar banyak hal dalam ceritanya tentang pengabdian seorang guru. Dan saya berpikir kenapa tidak birokrat juga menulis dengan latar belakang birokrat. Nah, jadi judul yang terbaru yang tadi saya sebut Canting Cinta Alia, Duologi Fiksi Budaya itu sampingan dari sekian belas buku yang saya tulis, semuanya latar belakangnya tentang birokrasi. Oh, udah sampai belasan ya Mas ya novel yang ditulis? Insya Allah sekitar 12. Wah, luar biasa ini. Udah berapa lama itu Mas? Kalau dipublis mungkin baru dari 2007 lah. Cuma memang menulis ini kan karena hobi. Dari SMA dulu ketika di Manglayang, saya gabung di aktivitas teater Persada, ya penggarap naskah lah barangkali ya. Sehingga kebiasaan menulis itu terbawa ketika kejenuhan dunia kerja, kejenuhan di rutinitas, biasanya mengeluarkannya dengan menulis. Oh, jadi memang latar belakang sangat berpengaruh. Tapi tadi saya belum dapat poinnya nih. Mas Rian punya dua profesi ya, kalau bisa dikatakan begitu. Salah satunya adalah birokrat, yang keduanya ada novelis. Tentunya untuk menulis kita butuh konsentrasi, bekerja kita butuh konsentrasi. Pembagian waktunya nih gimana nih Mas? Bagaimana supaya kita bisa sama-sama efektif dua-duanya, menulis efektif dan bekerjanya juga efektif. Silakan Mas. Sebetulnya kalau dibilang efektif, pasti tidak ya. Ada yang harus dikorbankan dari sebuah pilihan itu. Ketika kita menggeluti dunia lain dari birokrasi yang kita selami atau kita jalani, pasti ada yang harus dikorbankan. Tapi itu sebuah pilihan yang harus kita jalani. Jadi ketika seseorang full melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai birokrat, dia akan meniti karir dengan hitungan tahun. Bahwa tahun sekian, pangkat sekian, jabatan harus sekian. Nah, kalau misalkan saya menjalaninya karena hidup dalam dua sisi, katakanlah dengan dua profesi itu ya, saya harus menerima bahwa karir saya, jabatan saya ya minimal ngalir saja seperti air. Tapi itu pun tidak membuat saya menjadi merasa kalah atau apa dalam berkarir, tidak. Justru saya merasa bahwa inilah keseimbangan yang saya dapat yang dianugerahkan Allah. Jadi ketika saya bisa menyuarakan idealisme dalam tulisan, setidaknya itu jadi penyeimbang sikap ketika saya dalam bertugas. Jadi kalau memang hatinya terbiasa menuliskan yang baik, ya kalau ada yang miring-miring dalam tugas ya lebih baik abstain daripada kita terpaksa, kemudian malah jadi sesuatu yang jelek dan buruk karena itu tadi bertentangan dengan hati. Sebagai catatan, saya berapa kali dimutasi hanya gara-gara tidak mau tanda tangan. Dan itu bagi luar biasa ya? Ya, bukan memalukan, tapi kebanggaan buat diri sendiri. Walaupun orang lain bilang, terlalu idealis. Tapi ya itulah pilihan. Karena kalau sudah memilih, kita ya juga dihadapkan pada suatu kebanggaan di hati. Itu aja barangkali, Bang. Oh, iya. Tadi menarik apa yang disampaikan Mas Rian. Di saat kita punya dua pilihan, tentu ada yang dikorbankan dalam pilihan tersebut. Nah, satu hal yang baru yang saya dapat nih dari Mas Rian ini, dengan menulis kita bisa menyampaikan idealisme pandangan kita, dan ini bisa kita bawakan ke dalam pekerjaan. Begitu ya Mas ya tadi ya? Iya, siap. Nah, sekarang kita masuk ke berbicara tentang novel ini. Apa yang harus dilakukan jika seseorang, para sahabat Manglayang punya keinginan menulis novel? Apa yang harus dilakukan yang pertama kali, Mas? Baik, Bang. Sebetulnya untuk menulis, kita semua sudah punya talent. Oke. Selesainya skripsi, tesis, atau mungkin mereka yang sudah S3 kan disertasi, itu sebetulnya kepandaian menyampaikan dalam bentuk tulisan sudah ada. Hanya memang katanya menulis fiksi beda dengan menulis ilmiah ya. Oke. Tapi itu pada dasarnya kita akan dibantu dengan yang namanya outline, Bang. Iya, iya. Outline itu, nah mungkin kalau di skripsi kan bab 1 sampai bab 5 atau berapa lah itu. Nah, di menulis novel sama, kita tulis outline juga dari bab 1 sampai bab berapa pula yang kita mau, dan kita selalu membuat garis besar ceritanya dulu.
kita mau menyuarakan tentang apa nih? Perjuangan seorang camat kah, seorang sekda, atau seorang apa gitu. Nah, kemudian kita bagi menjadi fasenya. Nah, sebelum dibagi menjadi fase, kita harus ambil dulu, ini pakai latar settingnya apa. Nah, itu barangkali pelajaran bahasa ketika SMP, SMA kita pakai di situ. Dari mulai alur cerita, penokohan, latar, setting. Saya pikir yang kayak gitu mungkin semua orang tahu, atau calon-calon penulis ini sudah memahami, tinggal menentukan seller point-nya di mana gitu. Nah, itu biasanya ada di judul atau di klimaksnya cerita yang kita tulis. Di bab berapa kan kita taruh gitu, Bang. Ya, seperti di bidang saya itu ada novel-novel yang sudah pernah saya tulis, Takbir-Takbir Cinta, yang kedua itu yang malah diedarkan di Malaysia karena terjemahkan bahasa Melayu ya. Oh, udah sampai ke Malaysia juga ya ini merambahnya ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Tahun 2007 atau 2008 itu saya lupa. Nah, itu kan salah satu bentuk bahwa Takbir-Takbir Cinta yang digagas oleh Diva Press, judulnya itu memberikan seller point dari buku-buku religi yang berkembang pada saat itu. Karena judul awalnya sebetulnya kan Janji Setia Nurani. Tapi karena ya kita ganti judulnya biar menjual, ya saya serahkan. Mereka yang punya modal kan. Iya. Memang ya alhamdulillah royalti ada lumayan sih di awal-awal menulis itu, sehingga terus semangat ya menjadi vitamin terus menulis sampai belasan buku berikutnya. Itu Bang. Jadi royalti ini motivasi luar biasa juga Mas ya bagi seorang penulis. Insya Allah sebetulnya karena ya itu yang paling halal dari apa yang kita dapat dari kita ya. Kalau di birokrasi jujur saja lah, kalau kita terbuka secara ini barangkali ya semua orang juga memahami lah. Dengan bolosnya sehari 2 hari pun sudah sebuah gaji kita harus dipotong itu mestinya. Adalah kan memang kaprahnya kita juga kalau sudah lembur kan kadang-kadang juga lupa waktu, ya anggap saja itu ganti yang ketika bolos itu aja barangkali Bang. Ada menarik nih penjelasan dari Mas Rian. Tadi disampaikan bahwa kita ini ya, khususnya yang sudah S1, S2, S3 pernah menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Kesimpulannya di situ bahwa kita sebenarnya sudah ada mungkin bakat, talenta menulis ya Mas ya. Tetapi bagaimana kita mengemasnya lagi dan memperdalamnya lagi sehingga kalau kita ingin menulis suatu novel butuh effort sedikit, tapi talentanya sebenarnya sudah ada ya, karena kita mampu menyelesaikan menulis skripsi, tesis ataupun disertasi tadi, begitu Mas ya? Iya Bang, karena menulis tesis, disertasi ataupun skripsi itu kan biasa berawal dari latar belakang pemikiran ya, mau apa yang mau diteliti gitu. Sama seperti menulis novel sebetulnya, walaupun juga ya, dibilang sama-sama sekali tidak. Cuma sebetulnya kalau dikaitkan dari dunia menulis, kita kembali kepada ide dasar mau ngapain secara kasarnya gitu Bang. Novel ini ingin kita sampaikan intinya apa, tentang apa nih. Nah, novel yang saya gagas yang terakhir tentang fiksi budaya ini kan menceritakan bagaimana perjuangan seorang wanita yang ingin menemukan ibunya di masa lalu. Nah, yang sebetulnya dia tidak terlahir dari seorang rahim perempuan tua yang menjadi ahli batik di Keraton Yogyakarta. Tapi dia adalah anak seorang penari topeng dari seniman budayawan yang ada di Cirebon. Nah, ceritanya bagaimana itu ya? Itu yang kita buat konfliknya sedemikian gitu. Kenapa dia kok besarnya menjadi orang Jogja sedangkan dulu terlahir sebagai orang Cirebon gitu, walaupun sama-sama Jawa tapi latar belakang berbeda. Nah, itu pertentangan batin, perjuangan bagaimana dia menemukan ibunya dengan pergolakan masa mudanya dengan intip romantisme segala macam, kita bangun di situ. Sama seperti barangkali menulis skripsi ya, kalau pemikiran kan barangkali tidak hanya satu teori ya, teori yang lain kita campurkan lah biar kelihatan tebal juga kali. Jadi di sini dalam menulis novel yang disampaikan tadi, ini pure fiksi atau dicampur dengan realita atau pengamatan atau gimana itu Mas? Kalau yang terakhir ini full itu fiksi, hanya hayalan. Cinta saya terhadap dunia batik, kemudian juga senang dengan
budaya tari topeng dari tempat kelahiran, sehingga apa sih yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk kecintaan gitu. Dibuatlah tokoh yang mengadopsi dua budaya itu, tapi sebetulnya berkonflik dalam diri dan hidupnya gitu. Itu Bang. Oke, sebelum saya masuk ke sumber-sumber khayalan ini menarik ini karena kita menghayal itu butuh suatu fantasi. Tapi saya akan mundur sedikit dulu. Menulis fiksi dalam hal ini, novel tentunya akan berbeda dengan menulis ilmiah seperti yang disampaikan tadi. Apa yang harus diperhatikan dalam menulis dialog-dialog yang ada dalam novel ini, Mas? Ya, itu biasanya kita kenal dengan nama frase atau diksi ya. Nah, kalau ilmiah kan kita menyampaikan SPOK-nya harus jelas. Kemudian kalau kita mengutip juga mengutip dari mananya harus disampaikan dengan betul, dari gaya penulisan dan segala macam jarak baris. Tapi kalau dalam fiksi kita bisa menulis apapun tanpa harus menyebut dasar, tapi yang jelas bahwa itu merupakan kalimat yang akan kita jual. Nah, sebagai penulis original biasanya dia tidak akan mengadopsi kalimat-kalimat yang sudah dipakai penulis yang lain. Ya, saya mensikapinya biasanya dengan menulis di buku saku. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin yang diendapkan di pikiran kalau ada waktu baru nulis. Itu seperti kata-kata mutiara, frase-frase yang barangkali belum pernah diutarakan orang, tapi kita memandang bahwa itu bagus untuk disampaikan sebagai bentuk diksi dari seorang tokoh gitu. Sama dalam tokoh Canting Cinta Alia, seperti dia menyampaikan frase kepada Damar, laki yang mengejarnya untuk bersedia menjadi pacarnya, tapi dia menolak karena masih mencari ibunya. Dia selalu berbicara begini, jangan titipkan rindu pada hujan atau rinai, karena rinai dan hujan akan segera berlalu ketika terik matahari datang. Tapi titipkan rindu dalam hatimu, karena kemanapun itu akan selalu terbawa hingga kita bisa bertemu kembali. Ya kira-kira seperti itu. Saya agak sedikit lupa karena terlalu tebal itu. Iya. 500 halaman. Tapi saya mendengarnya itu sudah langsung tertarik, ada nuansa, ada seni di dalamnya, tidak hanya sebatas kalimat datar dan membuat daya tarik kepada kita untuk membacanya lebih lanjut. Nah, ini kembali lagi tadi, ini masalah bahasa yang tadi katanya, satu poin dulu saya catat dari Mas yang barusan mengatakan, kalau dulu punya catatan buku saku, nah sekarang di saat menulis, kalau kita mau menulis, kita harus punya catatan-catatan di saat kita dapat inspirasi, dapat ide, itu perlu dibuatkan catatan-catatan kecil yang nanti bisa dituangkan ke dalam tulisan kita atau novel kita ya Mas? Ya, sebagian penulis memang membutuhkan itu. Jadi mengendapkan tulisan itu kadang-kadang gampang-gampang susah, apalagi dengan umur yang sedemikian, dengan beban hidup yang sedemikian, kadang-kadang bisa gampang datang, bisa juga hilang gitu. Jadi kadang-kadang kalau sekarang ada gadget ya mainlah di situ di titip pesan. Kadang-kadang kita hanya sekedar iseng ngirim ke teman atau ke grup frase-frase yang kita pandang itu bagus. Orang berpikirnya kita sedang berpuisi kepada mereka. Padahal kalau saya harus jujur, saya titip ide di situ. Sehingga kita buka lagi kapan-kapan. Tapi kalau misalkan memang lagi banyak waktu, seperti misalkan Ramadan, atau lagi libur-libur apalah yang kira-kira memang kita banyak waktu di rumah, ya segera buka laptop, saya tulis biasanya. Walaupun tidak langsung ditulis di karya atau di sebuah cerita. Tapi itu pentingnya, kalau tadi di awal-awal kita buat outline, bikin judul besar yang sifatnya ingin menjual, dari situlah, oh kalimat ini cocoknya dengan novel yang ini. Karena saya pernah menggarap 3 novel sekaligus. Oh iya? Ya. Berapa lama itu 3 novel sekaligus? Nggak ingat waktunya, tapi yang jelas 3 novel itu berjalan beriringan. Jadi selepas apel malam, ada di sini nih, bagaimana perjuangan Praja STPDN, kemudian juga tentang rindu, perjuangan seorang mu'alaf Hindu yang mengejar cintanya pada seorang camat dari Kecamatan Selong, Lombok. Nah, kemudian juga, yang ini Canting Cinta Alia nih. Jadi ketika dapat ide, ini bagusnya nempel ke sini, saya buka outline yang ini, masukkan di novel yang ini. Seperti itu, mungkin karena ya kondisi. Tapi tiap penulis saya pikir punya trik yang masing-masing untuk bisa merekam atau membumikan apa yang dia dapat itu, Bang.
Ini menarik luar biasa ini. Bagi kita menulis satu novel aja susahnya minta ampun. Ini bisa sekaligus 3 novel berjalan berbarengan, tetapi bisa tetap fokus dengan alurnya masing-masing. Ini settingannya yang luar biasa ini ya, yang mungkin yang harus dibagi nih tipnya gimana ini Mas? Ya, terima kasih. Ya itu tadi sebetulnya bahwa kalau sudah memilih sebuah passion yang kita sukai ya, biasanya memang harus mengalokasikan waktu, tidak bisa sekedar mau. Nah, seperti sekarang ketika kita dituntut untuk menyelesaikan S1, S2, S3 ya, mau mengalokasikan waktu menulis laporan atau skripsinya, sama seperti penulis. Ketika sudah memilih bahwa ini judul yang sedang saya garap, tokohnya ini, kisahnya begini ya, saya harus meluangkan waktu untuk itu. Minimal jangan berhenti di satu ide kemudian stuck gitu. Nah, ketika saya menerima idenya itu berbeda dengan lokus yang berbeda, dengan kisah yang berbeda, saya tuangkan semua itu dalam outline yang berbeda sehingga kapan saja idenya tinggal masuk gitu loh. Memang ini termasuk yang orang bilang radikal dan nakal gitu sebagai penulis, karena lokusnya bisa ketukar, tokohnya juga berketukar, mungkin juga klimaksnya juga bisa ketukar, tapi itu tadi ya alhamdulillah mungkin karena kita mencintai ya sesuatu yang kita kerjakan, saya menyelesaikan itu walaupun dengan waktu yang berbeda. Sama yang Cantik Cinta Alia itu bisa dibilang paling lama dari novel yang pernah saya garap ya. Dulu berapa lama itu? Ya ada sekitar 4 atau 5 tahun itu lah Bang. Wow, luar biasa ya. Iya, dulu yang Kudekap Ibu di Sisi Baitullah aja 2 tahun setengah, yang namanya sampai 574, tentang memoir haji, tapi dibikin sedemikian seperti seolah-olah menggambarkan seorang birokrat yang berhaji atas nama janji kepada ibunya. Oke. Nah, tadi ada satu yang Mas sampaikan menarik ya, tentang sumber khayalan. Nah, bagaimana cara kita membangun sumber-sumber khayalan ini sehingga kita dapatkan khayalan itu dan bisa kita tuangkan dalam tulisan? Karena sumber khayalan ini kadang-kadang kan nggak sampai. Bisa saja mungkin sumber khayalan itu karena kita merenung, mungkin ya kita dapat inspirasi, atau bisa saja mungkin karena kita habis nonton film, dapat inspirasi juga di situ. Atau yang biasa Mas Rian dapatkan sumber-sumber khayalan itu dari apa dan bagaimana menuangkannya dalam tulisan novelnya ini? Silakan Mas. Baik Bang, sebetulnya ide mah tidak bisa disetting Bang. Oke. Ya kapanpun ya, kadang-kadang suatu saat tempo-tempo nonton film atau nonton TV, juga ada running text tentang ditangkapnya anggota dewan karena melakukan tindak pidana korupsi sehingga tangkap tangan dan segala macam. Kok tiba-tiba muncul di ide saya bahwa anggota dewan ini tidak semuanya jelek sebetulnya. Mungkin di masa lalunya dia orang baik gitu. Ya kan? Hanya tercebur di dunia birokrasi sebagai anggota dewan dengan apa istilahnya, fasilitas yang serba sehingga mereka lupa dengan akarnya gitu. Muncullah itu salah satu ide novel yang saya garap di belakang saya, itu judulnya Sirat. Itu titian yang menggelincirkan, itu tentang pentobatan anggota dewan. Ya, dewan ini sebetulnya kalau dicerita itu sebagai seorang lulusan pondok pesantren, ya, karena tekanan hidup dan segala macam dia harus merantau ke Jakarta, sehingga jadi gembong preman, dapat masa dan memungkinkan dia menjadi anggota dewan, sehingga dia bertingkah ya lupa dengan akarnya. Walaupun di ending cerita saya ingin menyampaikan bahwa kebaikan jangan sampai kalah dengan kejahatan. Makanya di ending cerita yang bersangkutan ini sadar dari mati surinya, sehingga dia kembali lagi menjadi seorang santri dalam kemasan yang lain, sehingga dia menyumbangkan semua harta ketika dia menjadi dewannya itu. Ya, novel ini sempat dijadikan kajian juga di ASQ. Ari Ginanjar ya kalau nggak salah ya. Ya, Ari Ginanjar. Yang 165 itu saya 165 untuk menyampaikan tentang novel ini, karena mereka memandang novel ini memiliki vision, kata mereka, yaitu visi tentang melihat di masa lalu. Memang alur dari novel ini adalah flashback. Jadi menceritakan bagaimana seorang anggota dewan yang terlalu happy, hura-hura dengan hidupnya, tiba-tiba dia harus melaksanakan perjalanan dinas dengan pesawat dan jatuh, pesawat meledak, semuanya meninggal, cuma dia yang tidak meninggal karena mati suri itu,
sehingga rohnya seperti diperjalankan oleh Allah untuk melihat bagaimana perjuangannya di masa lalu, ketika dia masih menjadi santri, ketika dia menjadi anak yatim piatu, menjadi tulang punggung keluarga, sehingga itu kembali menyadarkan dia. Makanya ketika dia sadar dengan kesalahannya sebagai anggota dewan, dia bertobat di situ. Itu yang judulnya Sirat, titian yang menggelincirkan. Oke. Ternyata dari penjelasan dan pengalaman Mas Rian, saya berpikir tadi ide itu bisa kita dapatkan dengan cara mencari atau apa. Ternyata ide itu bisa datang kapan saja ya. Dari suatu peristiwa yang kita lewati, suatu peristiwa yang kita lalui, ataupun peristiwa sesuatu yang kita baca, ini bisa menjadi ide ya Mas ya? Bisa menjadi ide Bang, ya seperti kita lihat ada rekan kita yang sudah mengabdi, karena kesalahan teknis, administrasi, kemudian dihukum, NIP-nya dicabut dan segala macam, itu juga kadang-kadang membuat miris ya. Iya. Mana sebetulnya nasib ini gitu. Kita yang istilahnya menjalankan tugas tapi karena kesalahan sepertinya nol, kayak yang kemarin itu tidak ada harganya. Makanya saya sedang menggarap judulnya itu Peci Haji Pasekda. Ini kayak sesuatu yang aneh juga ketika tampilkan di Kwiku berapa episode itu, ternyata sekda saya malah mundurkan diri. Jadi, oh iya? Luar biasa. Saya melihat sesuatu yang belum terjadi. Sama seperti saya menulis itu juga yang judulnya Gendu itu. Jadi ada sejadah lipat Pak Camat. Di sejadah lipat Pak Camat itu saya menulis bagaimana seorang camat dikriminalisasi dengan dimasukkan racun di mana? Minumannya? Di kopinya. Nah, sama seperti novel itu juga bagaimana seorang Jessica, atau kalau di situ namanya saya lupa, itu melakukan itu untuk mengkriminalisasi sang camat atas perintah Pak Bupati. Ya, perseteruan sebetulnya itu. Ini mendekati kebenaran atau fiksi murni ini, Mas? Nah, kenapa Bang? Ini mendekati kebenaran atau fiksi murni ini? Itu mungkin ada 10 atau 20%-nya mungkin ada kenyataannya, tapi saya ya, karena kalau menyebut lokus naskah kita jadinya malah investigasi, nggak Iya. Makanya di Sajadah Lipat Pak Camat saya buat kabupatennya Kabupaten Angin Selatan. Iya. Ya, kecamatannya kecamatan apalah itu waktu itu yang saya buat. Tapi intinya tetap masalah-masalah birokrasi, masalah-masalah yang biasa kita hadapi tiap hari saya masukkan di situ. Bagaimana seorang camat dituntut untuk tampil baik di mata pimpinan, tapi dia juga harus punya hati nurani untuk membina masyarakatnya. Jadi jangan sampai menjerumuskan masyarakatnya untuk jual tanah. Pada akhirnya mereka jadi pengangguran, sedangkan itu akan dimiliki para pemodal, jadi resort, jadi hotel dan segala macam. Miris kalau seorang camat menjadi calo tanah gitu, dan itu yang sering terjadi. Luar biasa ini, dari pengalaman bagaimana menuangkannya jadi cerita. Kemudian Mas begini, memulai sesuatu itu kan tidak mudah ya. Bagaimana kita memulai sesuatu hal yang baru. Terkadang bingung untuk memulai cerita dari mana kita menulisnya. Kalau orang yang ingin baru menulis, ini saran Mas gimana caranya dia bisa memulai menulisnya itu supaya ini ada ide, mana yang didahulukan atau bagaimana. Tetapi yang intinya apa sih yang harus dilakukannya pada saat dia memulai menulis itu, Mas? Baik Bang, biasanya kalau untuk memulai ini saya pribadi ya, nggak tahu cocok atau tidak buat orang penulis yang lain. Tapi ini ilmu nyata sehingga siapapun bisa mempelajari. Saya terbiasa membuat semacam cerita singkat dari seorang tokoh. Dia memiliki obsesi apa di cerita itu atau sedang memperjuangkan apa. Nah, seperti Sajadah Lipat Pak Camat, dia itu kan ingin menunjukkan bahwa keteguhan hati, idealisme itu pada akhirnya tidak akan pernah kalah dengan keangkuhan penguasa. Dia baru sadari bahwa ketika kepasrahannya sedemikian besar, ketika dia sudah sangat ikhlas dengan apa yang, karena dia dikriminalisasi kan, dan diancam hukum mati, dia cuma memasrahkan semua itu, sehingga dia dapatkan kepasrahan itu justru dari seonggok sajadah lipat yang dia dapat dari OB yang dia kirim ke penjara ketika nengok. Nah, sajadah lipat ini akan menjadi ide dasar saya bahwa sebesar-besarnya tantangan sang tokoh gitu, kalau ketika
sudah memasrahkan kembali ke Allah, ya sajadah walaupun hanya seonggok sajadah itu menjadi jembatan untuk dikabulkannya doa. Nah, ini yang seller point yang coba saya sampaikan, bahwa idealisme melawan penguasa dengan kepasaran pada Tuhan pada akhirnya tetap menang juga, dan sajadah lipat ini menjadi jalan untuk memenangkannya itu. Nah, bagaimana kisah dan segala macam, mungkin tadi sudah ditampilkan di layar ya, slide-nya, ya kira-kira seperti itu. Keangkuhan, kesombongan, tipu daya segala macam pada akhirnya akan hilang atau hapus dengan kejujuran, kepasrahan, dan kekuasaan Allah. Itu ide simpelnya barangkali, Bang. Nah, tinggal melanjutkannya, tinggal dibuat outline. Dari mulai pertama bagaimana mengenalkan sosok camat kah, tupoksinya kah, kemudian tentang kekayaan daerahnya, kemudian bagaimana tentang bupatinya, para pemodal yang memodali bupati sehingga dia mengatur sekian banyak keputusan dan kebijakan. Kemudian bagaimana nih supaya manis, bikinlah cerita tentang percintaannya. Kalau memang dia seorang suami, bagaimana dia dihadapkan the other woman supaya nilai sastranya tidak hilang gitu. Artinya yang menarik dari buku ini ada gitu. Karena yang menarik itu biasanya ada satu, tentang percintaan, kedua perebutan harta, ketiga tentang idealisme yang tata nilai ya, agama, yang itu barangkali tiga ini yang membuat buku itu karena ya bisa dinilai punya plus poin ya. Kalau misalkan cuma menceritakan pengalaman saja kemudian tidak ada klimaksnya, juga orang berpikir semua orang punya pengalaman, ya kan? Tapi ketika pengalaman yang klimaks bahwa dia sanggup melawan keangkuhan penguasa dalam hal ini bupati dengan tetap teguh, sehingga bisa membongkar semua skenario yang dijalankan bupati dan para pengikutnya sehingga mengkriminalisasikan dia. Tapi di sidang ternyata dia berhasil membuktikan kalau dia tidak bersalah. Nah, yang seperti ini kan barangkali idenya dulu, Bang. Tinggal bagaimana membuat outline-nya dari bab 1 sampai bab 40 yang kita buat misalkan gitu. Jadi dari ide, kemudian ide itu kita tuangkan ke dalam outline ya? Ya, ringkasan cerita atau PowerPoint dulu, dan outline-nya. Oke. Satu hal yang menarik saya perhatikan juga dari Mas Rian ini, dari novel-novelnya yang disampaikan tadi, hampir semua saya perhatikan ada nilai-nilai di situ, ada nilai-nilai yang ingin disampaikan, ada idealis-idealis yang ingin disampaikan. Artinya novel Mas Rian ini bisa menghapus pemikiran orang kalau novel itu tidak ada nilainya, novel itu hanya hiburan. Ternyata saya menangkap banyak hal. Saya dulu pernah, Mas, saya mendapat saran dari orang yang lebih senior atau lebih tua dari kita, mengatakan jangan terlalu banyak baca novel, habis waktunya katanya. Apalagi novel yang bersambung-sambung itu. Jadi kerja kita baca-baca terus, tapi ini fiksi katanya. Tetapi setelah saya menyimak apa yang disampaikan Mas Rian tadi, sebenarnya sungguh luar biasa. Ada nilai-nilai yang disampaikan di dalam novelnya tersebut. Ini mungkin tergantung juga kepada pengarang atau penulisnya ini, Mas ya? Ya, bisa jadi kan memang kalau sudah menjadi hiburan atau tontonan, itu memang kadang-kadang kita diikat yang namanya market. Oke. Ya, siapapun itu, sinias film, novelis, cerpenis atau apapun itu, dia akan berpikir market. Kalau buat saja idealis-idealis saja kemudian tidak laku juga kan ya mungkin berpikirnya akan rugi. Tapi kalau saya kan tidak seperti itu. Mungkin karena saya masih jadi pegawai. Oke. Ya, jadi saya selalu berpikir kalau sekedar menulis hanya untuk hiburan, ya rasanya nggak beda dengan penulis-penulis yang lain. Tapi ketika menulis, tapi kita juga memberikan pembelajaran, memberikan value, nilai baik, yang positif, ya mungkin itu yang akan menjadi kebanggaan. Jadi suatu saat ketika orang sudah melupakan kita, tapi menemukan bukunya, minimal mereka akan ingat bahwa saya pernah menyampaikan gagasan bahwa kebaikan itu bisa berangkat dari seonggok sajadah lipat. Ya, atau kebaikan itu bisa berangkat dari janji seorang anak kepada ibunya. Juga dia akan terus berpegang teguh untuk tetap idealis, memberi yang terbaik, bekerja yang baik, yang seperti itu barangkali. Dan ini memang tidak semua penulis mengiyakan, karena kalau sudah berbicara periuk nasi, mereka akan berpikir yang penting laku.
Makanya mungkin dulu kita kenal yang namanya tidak menyebut judul novel ya, tapi yang jelas ada cerita tentang persilatan, cerita tentang apa yang notabene isinya full khayal dan kadang-kadang malah tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau novel saya memang lebih banyak 60 atau 70%-nya khayal. Iya. Tapi khayalannya itu adalah khayalan tentang kehidupan nyata, bukan alien, bukan perseteruan antara kucing dan anjing yang barangkali aneh gitu dalam kenyataan. Tapi kalau misalkan perseteruan antara bupati dan camat, camat dengan pemborong atau anggota dewan dengan audiensnya, ya yang saya pikir itu up to date sampai kapanpun juga kalau misalkan negara ini masih mengadopsi demokrasi dan masih ada hal-hal tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, permasalahan dan konfliknya akan selalu ada gitu.